Khawatir puasa Ramadan kita enggak sempurna, tutupilah kekurangannya dengan apa tadi? Maka kalau begitu, orang yang puasa Syawal 6 hari belum ada istilah terlambat, berusahalah, maka insya Allah pahalanya sama dengan orang puasa sepanjang tahun. Pak yang belum kerjakan silakan, bahkan niat sekarang aja boleh. Bapak niat jam berapa sekarang ini? 9. Bapak niat puasa jam 9 aja, selama itu puasa sunnah boleh, asalkan belum apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala man la nabiyyam ba'dah, amma ba'du. Kita bersyukur bisa hadir pada pagi ini atas karunia dan perlindungan Allah. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Insya Allah syukur atau pujian dan bacaan solawat yang kita baca barusan, insya Allah mengawali taklim tausiah ini, kita semua dimudahkan Allah untuk menerima ilmu. Kita tawasul dengan barokah suratul Fatihah. Semoga dengan berkahnya Ummul Kitab, kita yang hadir saat ini mendapatkan ilmu yang Allah ridhoi, dan semoga ilmu kita selalu membawa manfaat untuk kita dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Temanya ibadahnya ringan, pahalanya besar. Ibadahnya ringan, pahalanya besar, dalam kurung cerdas dalam beribadah. Barangkali ada handphone, catatan, jika ada sesuatu yang penting bisa dicatat sebagai simpanan kita setelah keluar dari majelis ini. Bapak Ibu semuanya, ini di atas meja ini di hadapan saya ada lembaran fotokopian, saya ambil dari buku Fathul Bari. Jadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hanya saja jika saya bawa kitabnya khawatir merepotkan dan memberatkan. Jadi secara simpel saya fotokopi. Jadi rujukannya, sandarannya, dalilnya adalah dalam buku Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kita fokus semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu yaqulu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, artinya semoga Allah meridhoi. Bedakan antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Beda. Yang di hadapan saya ini kisahnya bermula dari perkataan siapa tadi? Anas bin Malik. Seseorang yang mengabdi di rumahnya Rasulullah. Dan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.
Sedangkan Malik bin Anas adalah Imam Darul Hijrah, yaitu pengarang kitab Al-Muwatta. Madhabnya ya disebut juga dengan madhab Maliki. Jadi saat ini kita mengambil rujukan dari perkataan Anas bin Malik atau Malik bin Anas. Siapa? Anas bin Malik yang hidupnya pengabdiannya di rumah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibedakan ya, Anas bin Malik dan siapa tadi? Malik bin Anas. Kan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, Imam Malik itu Malik bin Anas. Ini Anas bin Malik. Bisa dipahamin Bapak Ibu? Baik. Anas bin Malik mengatakan, fokus ya, ja'a salah satu rohtin. Ja'a telah datang, salasah tiga, rohtin orang. Telah datang berapa orang? 3 orang. Ila ke buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini, ibu bapak, datang ke buyut. Buyut itu bentuk plural, bentuk jamak, bentuk banyak dari baitun. Baitun bahasa kitanya rumah. Baitani rumahnya 2. Buyut apa? Rumah-rumah. Saya ulangin ya. Rumah bahasa Arabnya baitun. 1 rumah, 2 rumah, baitani, buyut, rumah-rumah. Kalimatnya di sini 1 rumah, 2 rumah, atau rumah-rumah? 1 rumah, 2 rumah, atau rumah-rumah? Rumah-rumah. Berarti 3 orang ini mendatangi apa tadi? Rumah-rumah. Azwaj bentuk banyak dari zaujah. Zaujah bahasa Arabnya zaujah artinya istri. 1. Kalau istrinya 2, Bapak senyum-senyum. Saya lagi nih ya. Kalau istrinya 2, zaujatani. Tapi di sini dikatakan bukan zaujah, bukan zaujatani, tapi azwaj. Berarti apa tadi? Istri-istri. Maka 3 orang ini, sama-sama yuk. 3 orang ini mendatangi, enggak 1 rumah tadi. 3 orang ini mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi. Jelas ya? Tujuannya 3 orang ini mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi adalah, fokus lagi ya, yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna bertanya. Jadi 3 orang ini mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi, tujuannya adalah apa tadi? Bertanya. An, tentang ibadah Nabi. Berarti 3 orang ini bertanya ke rumah-rumah istri-istri Nabi tentang ibadahnya siapa tadi? Nabi. Berarti 3 orang ini tidak langsung tanya kepada istri Nabi. Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Fokus ya. 3 orang ini tidak langsung tanya kepada siapa? Rasul. Tapi mereka bertanya kepada siapa? Nah, orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad diantaranya siapa? Istri-istri. Saya pengen tahu bagaimana ibadahnya ibu yang di hadapan saya, maka tanyanya kepada orang yang terdekat dengan ibu. Siapa? Suami. Bapak,
saya pengen tahu bagaimana ibadahnya Bapak. Tanya kepada orang yang terdekat dengan Bapak, di antaranya siapa? Enggak, satu aja, istri. Ya, Bapak dan Ibu ingin tahu bagaimana ibadah saya, tanyanya kepada orang yang terdekat dengan saya, di antaranya siapa? Satu aja. Semoga dunia akhirat, amin kan ya? Amin. Berarti kalau begitu tujuan 3 orang ini mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi, pengen tahu bagaimana ibadahnya Nabi, tapi tanyanya bukan kepada Nabi langsung, kepada siapa tadi? Istri-istri. Teruskan? Ya, baik. Kita konsentrasi lagi. Silakan yang ingin mencatat silakan. Falamma akhbaru ka'annahum taqaluha. Falamma, ketika, akhbaru, diberitahukan. Sama siapa? Istri-istri Nabi. Ka'annahum, sepertinya mereka ini, berapa orang tadi? 3. Kenapa kalimatnya 3? Ka'annahum. Kalau 2, ka'annahumma. Maka setelah diberitahu bagaimana ibadahnya Nabi dari istri-istri Nabi, seakan-akan mereka itu taqaluha, merasa kurang ibadahnya. Jadi setelah diberitahu bagaimana ibadah Nabi, maka seakan-akan orang ini, 3 orang ini merasa apa tadi? Kurang ibadahnya ketimbang ibadah siapa? Nabi. Masya Allah. Ya. Dan orang itu bilang begini, 3 orang ini, wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita nih bertiga ketimbang Nabi apa? Nabi saja qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu maksum, tidak berdosa, tapi ibadahnya sungguh luar biasa. Makanya 3 orang ini merasa ibadahnya apa? Berkurang. Nabi saja yang sudah diampunin dosanya, bersih dari dosa, ibadahnya sungguh luar biasa. Bisa dipahamin nggak Pak? Ibu bisa dipahamin? Saya pelan-pelan ya. Akhirnya berapa orang tadi? 3 orang ini satu sama lain saling bicara. Angkat suara yuk, bareng-bareng, sambil memahami Arabnya sama-sama. Kata yang pertama, ana usolli laila abada. Sekali lagi ya. Ana usolli laila abada. Ana itu apa? Usolli, niat. Ya Allah, yang bilang niat semoga tambah rezekinya ya Allah. Oh maafin saya ya Bapak, kalau sebelum sholat usolli gitu dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Pak siapa namanya Pak? Pak Taufik. Semoga selalu dikasih taufik sama Allah. Anak apa tadi anak? Saya. Usolli, sholat. Laila, apa Laila? Malam. Abada, sepanjang. Berarti kalau begitu dia merasa ibadahnya kurang. Ini yang pertama nih, baru yang pertama, merasa ibadahnya kurang. Akhirnya dia berjanji sholat sunnah sepanjang malam. Ya Allah, sekarang isya jam 7 ya, subuh jam 4:30 lewat 5, bener nggak? Kita hitung ya, kita hitung bareng-bareng. Isya jam 7, selesai sholat isya kisaran jam 7:30. Hitung yuk, dari 7:30 sampai 7:30. 8:30 malam, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5. Masya Allah. Berapa jam? Berapa jam? 9 jam sholat nggak berhenti. Ada yang pernah mencoba, jumlah totalnya 250 rakaat. Sekarang saya tanya bareng-bareng, judul kita tadi apa?
Ya Allah, mudahkan jamaah dapatin ilmu ya Allah. Ibadahnya ringan, pahalanya dalam kurung cerdas dalam beribadah. Tolong jawab Pak, tolong jawab bareng-bareng Ibu. Orang yang sholat sunnah dari abis isya begadang, enggak tidur sampai azan subuh, kisaran 9 jam atau 250 rakaat bareng-bareng. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu baik atau buruk? Ya Allah, tambahkan rezeki yang benar jawabannya ya Allah. Kira-kira baik atau buruk? Semoga kita semua dikasih ilmu yang manfaat ya. Jadi yang pertama, sholat sunnah sepanjang malam. Yang kedua, yuk sama-sama. Qala, bareng-bareng. Qala akharu, yang lain bilang sama-sama. Ana, lagi. Ana asumuddahra. Mulai saat ini, karena ibadah saya kurang ketimbang ibadah Rasul, maka saya berjanji tiap hari puasa. Tiap hari apa? Sekarang saya tanya, Bapak hari ini puasa atau tidak? Belum. Orang yang puasa setiap hari, bareng-bareng yuk. Orang yang puasa setiap hari, kira-kira dia nggak makan, nggak minum, setiap hari puasa. Kira-kira menurut Bapak baik atau buruk? Nggak pakai kurang Ibu. Dua pilihannya, baik atau buruk? Nah, judul kita adalah ibadahnya apa tadi? Ringan, pahalanya besar. Yuk sama-sama, bareng-bareng. Yang pertama sholat sunnah sepanjang malam. Yang kedua puasa sunnah setiap hari. Ketiga, sama-sama yuk. Waqala, sama-sama ya. Akhoru. Kata yang ketiga, tolong dicatat ya. Ana a'tazilun nisa'a fala atazawwaju abada. Karena ibadahnya kurang ketimbang ibadah Nabi, maka saya berjanji tidak mau deketin perempuan. Saya berjanji menjauhi wanita. Dan saya berjanji seumur hidup tidak mau menikah. Saya tanya, orang yang seumur hidup nggak mau menikah, tolong jawab, baik atau buruk? Kok yang ini kompak? Ya, berarti yang ketiga ini berjanji tidak mau apa? Menikah. Yuk sama-sama. Yang pertama berjanji setiap malam. Setiap malam lagi. Apa tadi? Sepanjang malam ngapain? Sholat sunnah. Yang kedua berjanji setiap hari puasa sunnah. Dan yang ketiga berjanji tidak mau apa? Menikah. Dah, fokus yuk. Ini Pak. Sini Pak, Bu, ini buktinya, catatannya. Kelihatan nggak? Ini nih, tulisannya ada nggak? Kebaca nggak? Percaya ya? Saya nggak pengen dibilang mengada-ada. Dah, fokus yuk, sama-sama. Faja'a ilaihim Rasulullah. Rasulullah mendatangi 3 orang ini. Apa ucapannya? Fokus dulu, kita konsentrasi. Rasul bilang kepada mereka, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang bilang sholat sunnah sepanjang malam, puasa sunnah setiap hari. Apa ketiga tadi? Dan tidak mau menikah. Rasul mengatakan, wallahi, demi Allah, inilah akhsyakum lillahi atqakum. Aku adalah manusia yang paling takwa kepada Allah. Sama-sama yuk. Jadi kalau ada yang tanya, siapa manusia yang paling taat? Siapa manusia yang paling takwa ibadah di muka bumi? Siapa? Rasulullah. Di sini dijelaskan. Tapi saya puasa juga makan.
Tapi saya, kata Rasul, tidur juga bangun. Dan sekarang saya tanya, Rasul menikah atau tidak? Bareng, menikah atau tidak? Faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang tidak ikutin sunnahku bukanlah golongan umatku. Jadi 3 orang ini ibadahnya berlebihan, melampaui batas. Saya ulangin, maka 3 orang ini ibadahnya melampaui batas. Pak, baiknya saya sarankan jangan tidak tidur sepanjang malam demi sholat sunnah. Dan saya sarankan jangan setiap hari puasa sunnah. Barakallah, ya Allah, berkah ya Allah. Aduh, sampai mana saya ngomong tadi ya? Minum Pak. Bismillah. Yuk sama-sama. Yang pertama tadi sholat sunnah sepanjang. Ada ibadahnya ringan, pahalanya besar, bisa menyeimbangi orang sholat sunnah sepanjang malam. Sini deh. Tadi saya bilang ada seseorang yang pernah mencoba berapa rakaat tadi? 250 rakaat 9 jam. Kalau setengahnya sampai pertengahan malam kurang lebih berapa? 250 dibagi 2. 125. Yuk fokus yuk sama-sama. Qala Rasulullah, yuk. Ya Allah yang angkat suara semoga mudah hajatnya ya. Lagi. Man sholal isya fi jama'atin faka'annama, sama-sama, qoma nisfal laili. Barang siapa yang sholat isyanya bareng-bareng. Barang siapa yang sholat isyanya di mana? Atau di mana? Di mana? Musola. Ustadz, saya punya musola di pojokan rumah. Hitungannya jamaah enggak? Musola bapak yang ada di rumah, yang bapak bikin musola di rumah, tanya, musola itu dikumandangkan azan 5 waktu atau tidak? 1. Yang kedua, khalayak ramai masyarakat muslim mendatangi tempat itu atau tidak? Selama musola yang ada di rumah bapak dikumandangkan azan 5 waktu dan orang berbondong-bondong ke tempat itu sudah hitungannya berjamaah. Bisa dipahamin semuanya? Bareng-bareng yuk. Barang siapa yang sholat isyanya di mana? Atau di mana? Faka'annama qoma nisfal laili, maka pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai pertengahan malam. Berapa rakaat? 250. Ya Allah mudahkan. Pak paling depan sekali sama saya. Pak Taufik, berapa Pak Taufik tadi? 100? Maafin saya ya. Jadi semalam kita sholat isya di mana? Maka semalam kita sholat isya di masjid, pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai jam 12 malam. Kalau dihitung dengan seseorang tadi, kurang lebih berapa rakaat tadi? 125. Koma. Sama-sama lagi. Waman sholat subha. Saya sengaja angkat suara biar membiasakan. Lagi yuk. Waman sholat subha fi jama'atin faka'annama qoma kullal laili. Barang siapa yang sholat subuhnya di mana? Atau di mana? Maka pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai sepanjang malam. Berapa rakaat? Barusan kita tadi pagi di mana sholatnya? Pik, di mana Pik? Taufik sholatnya berjamaah di masjid tadi subuh. Maka Taufik pahalanya sama dengan orang sholat sunnah dari habis isya sampai azan subuh. Cerdas dalam beribadah. Ibadah ringan berpahala besar. Kalau bapak begadang dari habis isya sampai azan subuh, ngantuk, besoknya nggak kerja. Sedangkan kita kerja menafkahi istri, sunnah atau wajib? Bareng-bareng ya. Sholat malam sunnah atau wajib? Mudahkan jamaah ya Allah. Sholat malam sunnah atau wajib?
Kerja di siang hari sunnah atau wajib? Ibu dinafkahin sama suami sunnah atau wajib? Wajib, Pak. Jadi jangan dahulukan apa tadi? Sunnah ketimbang apa? Nah, ya Allah, semoga kita semua bisa menghidupkan masjid. Amin. Orang Israel, orang Yahudi akan takut sama umat Islam kalau jamaah sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Kekuatan umat Islam ada di mana tadi? Subuhnya. Dan insya Allah yang memakai selendang sorban bermotif Palestina, insya Allah manusia-manusia yang cinta masjid. Amin. Jadi subuh berjamaah pahalanya seperti apa tadi? Apa? Sepanjang? Tolong tulis ya Pak. 1. Sekarang saya tanya, melebar sedikit. Saya sedang tidak membandingkan. Tapi dari teks hadis tadi, lebih besar mana pahalanya? Sholat isya berjamaah atau subuh berjamaah? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa kok pahala subuh lebih dahsyat? Susah bangunnya. Ya Allah, semoga ya Allah yang bilang susah bangunnya berkah. Pak siapa Pak? Pak Devi. Oh Pak Devi. Semoga Pak Devi panjang umur sehat tambah rezekinya. Nyeletuk didoain sama Ustadz. Jadi kalau begitu benar yang dibilang Pak Devi. Rasul mengatakan ajruka ala qadri nasobika. Bareng-bareng ya. Tolong entah kapan pengurus Asyarif ngundang saya minta whiteboard. Entah kapan ya Pak? Pakai apa? Entah kapan saya kesini lagi pakai whiteboard. Biar enak saya tulis. Bareng-bareng yuk. Ajruka. Lagi. Ajruka. Ala qadri. Sama-sama yuk. Sini. Ajruka. Ala qadri nasobika. Besar tidaknya suatu pahala tergantung dari usaha dan tantangannya. Sama-sama yuk. Besar tidaknya suatu pahala tergantung dari apanya? Usaha dan tantangannya. Kalau begitu, mana yang lebih berat, mendatangi isya atau subuh? Subuh. Kalau begitu, mana yang lebih berat, rumahnya ke Masjid Asyarif dekat atau jauh? Maka yang paling jauh insya Allah pagi ini siapa? Saya tinggal di surahnya Yasin. Sebentar ya. Surah Yasin itu surah Yasin. Surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah yang ke-36. Ayatnya 12. Fokus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa tadi? Ini wa atharahum. Bareng-bareng yuk. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Maka Allah akan mencatat, sini yuk. Sama-sama. Atharahum. Pakai sa. Asarahum. Maka setiap bekas yang udah kita tinggalin akan dicatat sama Allah. Coba ulang ini. Setiap bekas yang kita udah tinggalin akan diapakan? Makanya kalau begitu, habis sholat zuhur mau sholat sunnah ba'diyah, baiknya beda apa? Beda tempat. Tujuannya biar banyak bekas yang Allah apakan? Jadi kalau begitu motor bapak, kendaraan kita dari rumah ke sini, maka insya Allah ban mobil yang menginjak jalanan itu akan jadi saksi kita di hari kiamat. Makanya biar saksinya banyak dan beda, pulang dari sini usahakan beda apa? Berarti kalau saya ke Cepete lewat mana nih? Monas. Jadi kalau begitu bapak di sini, Mas Taufik di sini, Pak Devi di sini, Ibu di sana, lantai Asyarif akan jadi saksi kita di hari kiamat.
Dan yang mendengarkan tausiah saya pagi ini sambil nyender, saksinya 2, lantai sama tembok. Ya Allah, setiap bumi yang kita pijak akan jadi apa tadi? Ya, Bapak maafin saya ya Pak, memang begitu Pak. Bapak nyender sambil ketawa-tawa dia. Gitu jadinya ya, semoga kita semua mendapatkan pahala yang berlipat. Sini deh, ini apa nih? Tuh bawa apa tuh? Ribet nggak? Ribet. Maka kalau begitu setiap usaha, tantangannya yang semakin banyak kita alami, jangan berkecil hati. Tanpa kita sadari, pahalanya sungguh sangat apa? Besar. Masya Allah. Semoga ya. Saya seminggu ini 2 kali ke BSD. Kemarin halal bihalal di Yayasan Al-Azhar sini. Sekarang di sini. Masya Allah. Semoga pertemuan kita jadi berkah semuanya. Sama-sama yuk, bareng-bareng. Sholat sunnah sepanjang malam bisa digantikan dengan subuhnya di mana? Bareng-bareng lagi. Qala Rasulullah. Sama-sama. Innahu man qama. Sama-sama ya. Ma'al imami hatta yansorifa. Barang siapa yang sholat sunnah tarawehnya sama yuk. Barang siapa yang sholat sunnah tarawehnya sama imam sampai selesai. Sama-sama. Barang siapa yang sholat sunnah tarawehnya sama siapa? Imam. Sampai apa? Kutiba lahu qiyamul lailah. Pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Makanya panjang umur sehat tahun depan. Kalau taraweh sama imam sampai selesai. Bapak kemarin tarawehnya di mana? Sama imam. Iya, memang di masjid Pak, sama imam. Sampai apa tadi? Maka kalau begitu taraweh kita sama imam sampai selesai, pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sepanjang malam. Di Cipete, di sini berapa rakaat di sini? Berapa ini? Kemarin pengurus Asyarif minta saya untuk kultum taraweh di sini. Cuma karena saya batasi, khawatir perjalanan nggak keburu. Jadi saya banyak menghabiskan tarawehnya di Cipete. Di Cipete nggak 11 Pak, 23. Ya, berapa tadi? 20 tarawehnya, witirnya 3. Taraweh ada yang 23. 8 rakaat sudah pada pulang. Ada nggak begitu tuh? Di daerah mana? Cipete tadi. Kalau begitu sholatnya sah apa tidak Ustaz? Sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala sepanjang. Makanya kalau begitu tolong dihafalkan. Sabar itu ada 3. Sini. Sabar ketika ibadah, sabar ketika musibah, sabar menjauhkan yang haram. Sama-sama. Sabar dibagi menjadi sabar ketika musibah. Oh iya. Ini yang salah ustadznya apa jamaahnya ya? Sabar ketika ibadah, sabar ketika musibah, sabar ketika menjauhkan yang. Jadi kalau umpama lagi taraweh, imamnya sholatnya lama, kita harus apa? Sabar. Jelas ya? Kalau tausiah ustadznya cepet-cepet pulang, berarti jamaahnya harus apa? Hidup ini harus apa tadi? Sabar. Makanya yuk, mulai saat ini semoga kita semua dapat pahala apa? Sabar. Berarti menghadapin tetangga ya sabar. Menghadapin istri sabar. Ibu menghadapi suami sabar. Menghadapi ustadznya pun ngadepin jamaah sabar. Sabar dalam ibadah. Dah kembali lagi. Yuk. Jadi sholat sunnah sepanjang malam bisa digantikan dengan apa tadi? 1, subuhnya di mana? Atau musola. Yang kedua, tarawehnya sama siapa? Imam sampai apa? Dah kembali lagi ke sini. Tadi ada berapa orang tadi? 3. Ya. Yang pertama sholat sunnah sepanjang
malam. Yang kedua, apa tadi Mas Taufik? Pak Devi, puasa setiap? Ya Allah, Bapak. Ya, maaf ya. Saya sedang tidak menggurui ini. Puasa tiap hari aja Rasul menyarankan jangan. Ya, kita butuh energi. Makanya cerdas dalam apa tadi? Beribadah. Ada nggak amal ibadah yang bisa menggantikan puasa yang pahalanya setahun? Ada. Sama-sama. Mansoma. Pakai sod. Mansoma Ramadhana thumma atba'ahu bisittin min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan diteruskan dengan puasa Syawal berapa hari? Pak tolong jawab ya. Ya Allah, semoga yang benar, tidak berdusta ya Allah. Bapak saya tanya, udah ngerjain apa belum? Kalau udah alhamdulillah. Kalau insya Allah berarti belum. Udah belum? Ramadan berlalu, ditambah lagi Syawalnya berapa hari? 6 hari. Apa yang terjadi? Faka'an nama somad dahar. Maka pahalanya Cukup Ustaz saya? Cukup? Oh, terus. Sampai jam berapa saya bicara ini? Pak, sabar, Ustaz, sabar. Wah, senjata makan tuan kalau begini nih. Ya Allah Pak Devi, semoga berkah rezekinya ya Allah. Jadi kalau begitu Ramadan berlalu sudah, tambah lagi 6 hari, maka pahala kita sebanding dengan apa tadi? Puasa sunnah sepanjang tahun. Kalau begitu mulai saat ini yang udah puasa bersyukur, yang belum kerjakan. Sekarang 18 Syawal. Syawal berakhir sampai 30. Berarti sisa Syawal berapa hari? 12 hari. Sedangkan puasa ini cuma berapa hari? 6 hari aja kita kerjakan kontinu, masih sisa berapa hari lagi? Maka sengaja pengurus Masjid Asy-Syarif minta saya judulnya apa Ustadz ini, sekaligus ngingetin yang belum puasa Syawal 6 hari kerjakan, pahalanya sama dengan apa tadi? Puasa sepanjang tahun. Tolong tulis Pak. Surah ke-6 ayatnya 160. Surah berapa? 6. Ayatnya berapa? 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Fokus ke saya deh. Ke sini deh. Ibu semuanya. Man, barang siapa jaa, mendatangi atau berbuat, bil hasanati, kebaikan, falahu, baginya, asyru, 10 amsalihha, lipat ganda. Berarti kalau begitu pahala kita standar minimalnya berapa? Di sini nih. Pahala kita ibadah standar minimalnya berapa? 10 kali lipat. Tolong ditulis ya. Al-An'am, surah Al-An'am 160. Standar minimal pahala kita berapa tadi? 10. Yuk bareng-bareng yuk biar kita fokus. Standar minimal pahala kita berapa ini? 10. Sampai 700 kali lipat, bahkan tanpa batas. Saya ulangin. Standar minimal pahala kita sampai 700 kali lipat, bahkan. Maka kalau begitu pahala kita saat ini yang hadir pada pagi ini beda-beda. Pahala sholat Jumat pun beda-beda. Sekarang saya tanya, ada nggak khotib sedang menyampaikan khutbahnya nyender tidur? Ada tidak? Ada nggak khotib sedang menyampaikan khutbahnya asik mainkan handphone? Berarti kalau begitu khawatir pahalanya beda. Saya berharap pahala kita semua saat ini tanpa batas. Amin. Jadi standar minimal pahala berapa tadi? Hitung. Bu, Pak, Ramadan kemarin berapa hari? 30?
hari. Kali 10, 300. Syawal kemarin berapa? 6 hari. Kali 10. Jadi berapa semuanya? Tahun dalam kalender Hijriah 355 hari. Berarti kalau begitu, orang yang puasa Ramadan plus 6 hari Syawal, pahalanya seperti apa tadi? Sepanjang tahun. Sini. Lihat ke saya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong lihat ke meja saya. Bukan meja saya, meja pengurus. Sini yuk. Sini Pak, ke saya fokus. Ini saya umpamakan zuhur. Apa ini? Zuhur. Ya, ini zuhur. Ya, ini memang tisu Ibu. Sebelum zuhur, setelah azan mau iqomah, ada sholat sunnah, namanya apa? Apa ini? Qob. Setelah zuhur ada sholat sunnah, namanya apa? Lihat ke meja Bu. Jadi kalau begitu, zuhur diapit oleh apa? Dan apa? Apa tujuannya ada qobliyah Ustadz? Pikiran kita masih di kantor, pikiran kita masih sibuk kerja. Biar kita sholatnya khusyuk, maka di sini kalau boleh dibilang warming up. Sebagai apa ini? Zuhur kita jangan terlalu kepedean diterima sama Allah. Kita khawatir zuhur kita kurang, tutupi kekurangan zuhur dengan apa? Jadi kalau begitu, ba'diyah ini tujuannya adalah menyempurnakan kekurangan sholat zuhur. Sini yuk ke saya deh. Sini, bismillahirrahmanirrahim. Ini Ramadan. Ini apa? Ramadan. Sini yuk. Bulan sebelum Ramadan namanya bulan apa? Rajab. Sya'ban. Disebut orang kita namanya bulan ruah. Bulan setelah Ramadan namanya bulan apa? Jadi kalau begitu Ramadan diapit sama 2 bulan, Sya'ban dan Syawal. Sya'ban itu apa Ustadz? Sya'ban itu adalah amal ibadah manusia tahunan dilaporkan ke atas langit. Dan dalam hadis Imam An-Nasai, Rasulullah kepingin ketika amal beliau dilaporkan ke atas langit, beliaunya sedang apa? Sedang apa tadi? Puasa. Jadi kalau begitu, amalan yang paling utama di bulan Sya'ban adalah puasa. Tolong Ibu garis bawahi, jangan sebulan penuh, karena dikhawatirkan menyamai puasa Ramadan. Saya nggak terlalu suka dengan orang yang puasa berturut-turut. Ringan berbobot. Dahulukan wajib ketimbang apa? Sunnah. Jadi kalau gitu gimana caranya Ustadz? Jadi kalau begitu puasa Sya'ban seakan-akan apa ini? Qobliyah. Biar masuk Ramadan lebih terbiasa. Pemain bola aja nggak langsung tanding Pak. Apa dulu dia? Pemanasan. Setelah Ramadan ada apa ini? Khawatir Ramadan kita belum sempurna. Tolong dihafalkan. Amalan penyempurna puasa Ramadan. A. Zakat fitrah. B. Puasa Syawal 6 hari. Selanjutnya masih ada. Saya ulangin. Amalan penyempurna puasa Ramadan. A. Apa tadi? Zakat apa? Yang kedua adalah puasa Tolong katakan jujur sama saya. Bapak kemarin lagi puasa. Di depan jalan ada perempuan terbuka aurat depan Bapak. Bapak kira-kira, Ibu diam dulu. Bapak kira-kira lihat atau tidak? Kalau depan Ustadz, kira-kira Ustadz lihat apa tidak? Jangan gede-gede, ada kakak ipar saya di belakang. Ya. Lihat atau tidak? Senang sekali pas saya ngelihat. Ya. Khawatir puasa Ramadan kita enggak sempurna. Tutupilah kekurangannya dengan apa tadi? Maka kalau begitu, orang yang puasa Syawal 6 hari, belum ada istilah terlambat. Berusahalah, maka insya Allah pahalanya sama dengan orang puasa sepanjang tahun. Pak yang belum kerjakan silakan. Bahkan niat sekarang aja boleh. Bapak niat jam berapa sekarang ini? 9. Bapak niat puasa jam 9 aja, selama itu puasa sunnah boleh. Asalkan belum apa?
Tadi jam 6 sudah sarapan bubur 2 mangkok. Niat Syawal sekarang, boleh apa tidak? Dah, ditulis yuk. Bismillahirrahmanirrahim. A. Amal ibadah pahala tanpa batas ada 3. Puasa, sabar, maafkan orang. Bareng-bareng. Amal ibadah pahala tanpa batas ada berapa tadi? 3. Pertama, puasa. Kedua, sabar. Ketiga, memaafkan orang lain. Berarti kalau begitu puasa kita kemarin, insya Allah kita berharap semoga lebih dari 700 kali lipat. Pak Devi, hari ini puasa? Hari ini puasa? Masya Allah. Tinggal di mana Pak? Cipondo. Cipondo jauh Pak. Sama Cipete. Taufik puasa hari ini? Enggak. Sini yuk. Bisa enggak dapetin pahala Pak Devi tanpa ngurangi pahala dia sedikit pun? Bisa tidak? Maka entar Taufik ke Cipondo pakai Grab atau Gojek bawain rendang. Entar sore rendangnya dimakan sama siapa? Pak Devi. Maka Pak Devi makan rendang dari Pak Taufik dapetin pahala seperti pahala puasanya Pak Devi tanpa ngurangi pahala dia sedikit pun. Cerdas dalam beramal. Makanya Bu, setiap Senin dan Kamis jamaah banyak sekali membawakan makanan ke rumah saya Cipete. Tapi enggak semua, ada yang belum, BSD Asyarif. Jadi kalau begitu berlomba-lomba memberi makan orang yang berbuka puasa. Siap Taufik? Diam dia. Taufik siap apa tidak? Depan Ustadz nih. Apa? Nggak tahu rumahnya, ntar share loh. Siap insya Allah, jangan ke saya Pak, ke dia. Jadi kalau begitu berlomba-lomba memberi makan orang yang berbuka. Yuk, tolong dihafalkan ya. Ada 2 amal ibadah. Saya sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa Pak? 5 menit lagi. Cukup ya Pak? 5 menit lagi. Cukup? Sudah Pak? Yuk, tolong dihafalkan. Ada 2 amal ibadah, dapetin pahala orang tanpa ngurangi pahala dia sedikit pun. Tolong dihafalkan ya. Ada 2 amal ibadah, dapetin pahala orang tanpa ngurangi pahala dia sedikit pun. Yuk. Ya Allah, mudahkan sabar ya Allah. Ada 2 amal ibadah, dapatkan pahala orang tanpa ngurangi pahala dia sedikit pun. Sama-sama. Ada berapa tadi? 2 amal ibadah, dapetin pahala dia, tapi dia tidak berkurang. Apa Ustadz? Yang pertama, memberi makan orang yang masa puasa dikasih makan, berbuka. Ini Ustadz yang salah apa jamaahnya yang salah? Ustadz. Yang kedua, mandala ala khairin. Kita dapetin pahala orang tanpa ngurangi pahala dia adalah ngajak kebaikan. Maka Bapak ke sini lantaran karena di-share sama pengurus Asyarif, Bapak pahalanya datang ke sini 700, maka yang memberikan info pengurus Asyarif pahalanya seperti Bapak tanpa mengurangi pahala Bapak sedikit pun. Ajak kebaikan, beri makan orang yang buka puasa. Pak Devi jangan melototin saya. Sore entar dikirim sama Pak Taufik rendangnya. Semoga ada barokahnya. Yuk terakhir tutup. Terakhir bareng-bareng. Terakhir ya. Pintu neraka jumlahnya 7. Pintu surga jumlahnya 8. Sama-sama yuk bareng-bareng. Pintu neraka, surga jumlahnya ada 8. Saya persingkat. 7 pintu neraka. Sini yuk. Jangan tulis dulu Bu. Jahanam, Lazo, Sakor. Yuk. Jahanam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir. Pakai ain. Hawiyah. Ulang ini.
Jahannam, Lazo, Sakor, Hutomah, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Ada berapa tadi? 7. Surga pintunya berapa? Pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan puasa, pintu jihad, pintu taubat, pintu kaziminal ghaiza wal afina anin nas, menahan marah dan maafkan orang yang salah, pintu ikhlas, dan yang paling dahsyat pintu aiman, sorga tanpa dihisap. Ya Allah, semoga Bapak dan Ibu kita semua sorga tanpa dihisap. Amin. Dah, tolong ditulis Pak. Judul kita tadi apa ya? Ibadahnya ringan, pahalanya sini deh ke saya deh. Ibu, jumlah pintu sorga ada? Enggak, ibu yang di pojok enggak usah begini-begini, saya aja. Jumlah pintu sorga berapa tadi? 8. Sini. 8 pintu sorga terbuka dan kita disuruh pilih sorga mana yang kita sukai. Saya ulangin. Pintu sorga yang 8 apa? Terbuka. Dan kita disuruh pilih sorga mana yang kita sukai. Apa amalannya Ustadz? Sahih Fadilah Amal. Di sini ada. Tapi waktunya sudah lebih dari 5 menit. Man tawaddo'a fa asbaghal wudu. Barang siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya. Summa yaqulu, kemudian dia baca doa setelah wudu. Sini yuk, jangan tulis dulu. 1. Hadis riwayat Imam Muslim. Asyhadu alla ilaha, sama-sama. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Stop. Tolong ya Pak, ulangi yuk. Sama-sama ikut saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah, itu aja. Sah. Hadis Muslim. Kedua, hadis At-Tirmidzi. Yuk. Asyhadu alla ilaha wahdahu la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat wa ja'alni minal. Stop sampai situ. Sahih At-Tirmidzi. Ketiga, Imam Asy-Syafi'i. Yuk. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat wa ja'alni minal wa ja'alni min ibadikas. Habis wudu baca doa itu, silakan pilih 1, 2 atau yang ketiga. Rasul mengatakan, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka pintu sorga yang 8 terbuka. Yadkhulu ayyuha min syaa, maka dia disuruh pilih sorga mana yang dia sukai. Ringan berbobot. Ringan tapi dahsyat. Mau pakai yang pertama doanya benar, yang kedua juga benar, yang ketiga juga benar, yang enggak benar, yang enggak baca pun benar. Yang enggak apa Pak? Enggak wudu. Semoga barokah semuanya. Terima kasih pengurus. Semoga kita semua dapat perlindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma innaka antal khallaqul azim. Allahumma innaka antas sami'un alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'izal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.